Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera. Semoga Anda dan keluarga dimanapun Anda berada sehat-sehat semua, baik-baik saja. Kembali dengan saya Bung Ropan, dan kali ini saya akan mereview lagi ya hasil-hasil pertandingan yang berlangsung khususnya di IPL, Liga Primer Inggris, yang bermain dari kemarin sampai dini hari. Ini luar biasa bahwa selisih poin antara pemuncak klasemen di IPL, The Gunners, Arsenal, kini terpaut 3 poin saja. Mereka masih unggul dengan Manchester City. City terus bisa menekan Arsenal, dan ini semakin ramai perburuan gelar juara di IPL musim ini 2022-2023, karena memang hanya menyisakan 2 klub ini, Arsenal dan Manchester City. City mendapatkan 3 poin penting mereka saat menjamu Leicester City, tim yang berada di papan bawah, karena kekalahan Leicester 3-1 ketika mereka kalah dari tuan rumah City menempatkan mereka di posisi ke-19 ya. Dan dengan 25 poin ini membuat posisi mereka juga semakin sulit ya. Ini perlu perjuangan ekstra dalam 7 laga ke depan bagi Leicester untuk bisa keluar dari zona merah ini. Tapi di atas Manchester City ini semakin garang ya, ketika mereka lagi-lagi ya, mendapatkan kemenangan 3 poin, dan striker mereka Erling Braut Haaland membuat brace dalam pertandingan ini. Haaland sudah mencetak 32 gol, unggul ya 10 gol di atas pesaingnya Harry Kane dari Spurs, di mana Spurs dalam pertandingan kemarin itu di luar dugaan tumbang dari Bournemouth di kandang sendiri dengan 2-3. Ini juga semakin menyulitkan langkah bagi Spurs untuk bisa masuk ke zona Champions ya, di 4 besar yang sekarang ditempati oleh Arsenal, City, Newcastle, dan Manchester United. Sementara Newcastle itu juga tumbang ya, di luar dugaan juga mereka kalah dengan sangat telak bermain di Villa Park dari Aston Villa. Mereka kalah 3-0, dan ini tentunya akan dievaluasi oleh Eddie Howe sebagai pelatih, karena mereka jarang ketika harus takluk dengan sangat telak. Apalagi kesempatan ini mereka harus bisa sebenarnya mendapatkan. Namun Aston Villa itu lagi bagus-bagusnya ya. Sekarang Aston Villa itu ada di peringkat ke-6. Itu mereka mengejar paling tidak di zona Eropa ya, untuk bisa lolos bersama dengan Brighton, setelah mereka mampu mengalahkan Newcastle dengan 3 gol di depan publik mereka. Brighton juga oke ya, membuat suatu lompatan yang luar biasa ya. Kalau Aston Villa itu sekarang dengan 50 poin, mereka sekarang 1 poin di belakang Aston Villa ya, di peringkat ke-7 itu dengan 49 poin. Nah, kemenangan mereka juga ini boleh dianggap fantastis, karena mereka bisa menang di Stamford Bridge menghadapi The Blues Chelsea. Mereka menang dengan 1-2 ya, Chelsea 1, mereka dengan 2. Sempat ketinggalan dulu bagi Brighton, tim asuhan Robert De Zerbi ini, itu lewat gol Conor Gallagher ya di menit 13. Namun 2 pemain pengganti mereka justru yang menyelamatkan Brighton dan bahkan mendapatkan 3 poin di kandang lawan. Welbeck dan Enciso ini menentukan kemenangan dari Brighton. Namun kalau dilihat juga di sini sebenarnya layak, pantas bagi Brighton untuk bisa menang ya, setelah mereka mendapatkan ada 26 tembakan yang mereka bombardir ke gawang Kepa ya sepanjang laga. Kalau dibandingkan juga dengan hanya 8 tembakan dari tuan rumah, memang sangat kecil. Padahal dari materi pemain, dari line up yang lihat itu lebih mewah Chelsea sebenarnya ya, hampir semua pemain-pemain top mereka mainkan, apalagi yang masuk di babak kedua ya, ada Mason Mount di sana bagus-bagus yang dimainkan di babak kedua. Tapi mereka akhirnya kalah lagi. Ini kekalahan ketiga beruntun yang dialami oleh pelatih interim yang menggantikan Graham Potter, yaitu Frank Lampard. Dan kalau bicara dengan Brighton, ada 26 tembakan, 10 on target. Mestinya kan mereka bisa menang tuh lebih dari 2 gol kalau melihat dengan on target mereka yang sangat tinggi. 58% penguasaan bola, lebih bagus dibandingkan dengan Chelsea. Dan ini juga evaluasi mendalam yang harus dilakukan oleh manajemen ya, untuk melihat apa yang membuat mereka menjadi masalah. Pemain sudah oke semua, pembelian luar biasa dalam musim dingin, dan performa mereka tetap buruk ya, walaupun sudah ada pergantian pelatih yang terjadi di kubu Chelsea ya. Chelsea sekarang makin terpuruk di posisi 11,
39 poin, sulit untuk naik. Saya pikir berat untuk bahkan bersaing di zona Eropa juga berat, apalagi di zona Champions. Dan mereka tertinggal 17 poin di belakang peringkat keempat di zona Champions yang ditempati oleh Manchester United. Ya, karena kan Chelsea cuma dengan 39 poin, Manchester United itu di posisi keempat dengan 56 poin. Ini sulit. Nah, kita kembali dengan kegemilangan dari Manchester City. Ya, bagaimana mereka bisa menguasai permainan, tapi bagi Leicester juga mereka adalah memberikan perlawanan, walaupun gol balasan mereka itu tercipta di menit 75 lewat pemain pengganti juga. Striker mereka Kelechi Iheanacho, ya ketika Vardy ditarik keluar, ya ada beberapa pergantian memang, termasuk pas Sondaka yang masuk, tapi memang sulit untuk bisa menghadapi City, mengalahkan City di kandang, apalagi City sedang memburu Arsenal dalam perebutan gelar juara di musim ini. Dan mereka bahkan dalam 25 menit di babak pertama sudah unggul dengan 3 gol. John Stones membuka ini di gol pembuka bagi City, dan ada 2 gol beruntun dan dilesatkan oleh bomber mereka, pemain yang sangat haus gol di kotak penalti, Erling Haaland. Dengan 3 gol di dalam 25 menit memang sudah kemenangan bagi City sudah di tangan, ya. Walaupun memang di babak kedua tidak ada gol, bahkan ada 1 gol balasan dari Iheanacho, namun mereka sudah nyaman. Tim asuhan Pep Guardiola ini semakin pede, semakin percaya diri. Yang motivasi mereka sangat tinggi, ruang ganti semakin sejuk, dan sekarang mereka tinggal menantikan duel menghadapi Arsenal. Itu 27 April akan datang. Namun Arsenal juga masih akan memainkan 1 laga, ya, sebelum menghadapi City. Mereka akan jumpa Soton, ya. Arsenal juga harus bisa memenangkan pertandingan ini. Dan saya pikir kalau bermain di kandang mereka, Arsenal bisa mengalahkan Soton. Namun pertandingan yang krusial menghadapi City di Etihad, karena pertandingan pertama di Emirates Arsenal itu tumbang, dan City masih adalah 1 laga melawan Brighton. Di Brighton juga hati-hati bagi City, namun ini laga tunda, ya, bagi City, karena Brighton sedang bagus. Kalau tergelincir ini, wah, ini membuat Arsenal itu tersenyum. Kita akan tunggu. Yang paling penting adalah pertemuan antara The Gunners dan The Citizens dalam duel, dalam big match mereka. Inilah laga penentuan, ya. Kalau City menang, poin mereka akan sama. Sekarang kan Arsenal 73, ya, kita tidak hitung dengan kemenangan mereka. Kalau mereka menang melawan Soton, ya mereka akan naik dengan 76 tentunya. Ya, kalau City menang melawan Brighton, tapi ini kan partai tunda, ya, menghadapi Brighton. Dan duel nantinya di Etihad, saya bilang ini menentukan. City menang, City punya peluang untuk bisa menjadi juara, ya, karena mereka kalau dengan poin pun sama, ya, mereka akan unggul dengan selisih gol yang lebih baik. City sampai saat ini, ya, ketika mereka mengalahkan Leicester 3-1, punya selisih gol yang bagus dibandingkan Arsenal. Mereka punya plus 50, Arsenal punya plus 43. Jadi kan kalau dari sini bisa dilihat mereka lebih 7 gol. Makanya Arsenal juga harus bermain habis-habisan untuk bisa mencari gol demi gol, ya. Mereka memenangkan laga. Nah, kalau menghadapi Soton mereka bisa menang dengan katakan 3-4 gol. Nah, ini luar biasa. Sehingga bisa mendekatkan dalam perhitungan dalam goal difference menghadapi City. Dan City juga tidak akan membiarkan, saya pikir, duel mereka menghadapi Arsenal ini yang saya bilang tadi menentukan itu. Mereka tidak akan membiarkan Arsenal untuk bisa memenangkan laga. Karena kalau sampai City kalah dari Arsenal, ini Arsenal akan punya peluang besar, ya, untuk bisa menjadi juara. Walaupun Arsenal akan terlibat dalam beberapa pertandingan yang seru ke depan, termasuk menghadapi Newcastle, ya, Brighton. Tetapi saya rasa kemenangan menghadapi City akan melecutkan motivasi yang tinggi bagi pasukan Arteta dalam hal menjadi juara, karena kesempatan itu ada pada saat ini. Nah, City kemarin menghadapi Leicester, kalau melihat dari cara yang dimainkan oleh Pep Guardiola memang selalu unik dengan kedalaman skuad yang bagus. Kali ini dia memainkan 3 pemain belakang secara bersamaan, ya, Aymeric Laporte, Ruben Dias, dan John Stones yang biasa bermain di gelandang dalam beberapa pertandingan terakhir, tapi Stones ditarik ketika mereka bermain dengan 3 pemain belakang, ada 2 gelandang. Bernardo Silva yang ditarik bersama dengan Rodri bermain di sini. Biasanya kan Stones akan bermain dengan Rodri. Yang menarik bahwa Kyle Walker itu didorong lebih ke depan. Ketika mereka bermain dengan 4 pemain di lini serang, itu ada Kyle Walker di sana. Gundogan tidak terlihat. Ya, pemain belakang juga Akanji yang menjadi langganan. Akanji itu diparkir di bangku cadangan. Ya,
Di babak kedua memang ada beberapa pergantian pemain yang masuk, tetapi Gundogan dan Akanji itu tetap stay di bangku cadangan. Tinggal Calvin Phillips yang masuk, Julian Alvarez, Charlton Palmer, ada Sergio Gomez. Itulah pemain-pemain yang dimasukin. Nah, kalau kita bicara dengan 4 pemain di lini serang selain Haaland yang ada di depan, ada Jack Grealish sudah pasti, Mahrez bermain di sana, itu luar biasa bagi City ya, dalam rotasi pemain yang dibuat oleh Pep. Dan siapapun yang dimainkan, semua mereka dalam penguasaan bola tinggi, bagus ya, bagaimana efektivitas serangan juga oke. Mereka melepaskan 12 tembakan, 4 on target. Nah, Leicester City juga tidak buruk-buruk amat, 11 tembakan dan 4 on target ya. Tapi sayang, mereka memang harus bisa mengakui keunggulan dari tuan rumah yang tentunya yang lagi ngotot untuk bisa memenangkan laga ketika mereka berusaha untuk bisa mengejar Arsenal. Dan bagi Leicester, mereka harus berjuang ekstra keras dalam beberapa pertandingan ke depan agar mereka bisa terhindar dari yang seperti saya bilang di awal, di zona degradasi. Nah, kita tunggu persaingan antara Arsenal dan Manchester City. Apakah City mampu untuk bisa menyalip Arsenal ya, untuk bisa ada di posisi atas? Ini yang menarik. Tapi setidaknya bagi Arsenal, mereka akan masih bertahan ketika mereka akan menang melawan Southampton di pekan depan, di saat City mengalami pertandingan tunda dengan Brighton. Jadi mereka akan kembali unggul dengan 6 poin Arsenal. Tapi ini kan tidak menjamin, karena City punya laga yang lebih sedikit dibandingkan dengan Arsenal, dan potensi mereka untuk bisa mengejar itu sangat besar. Kita akan nantikan ya, dalam perburuan gelar pada musim ini. Dengan saya, Bung Ropan. Ciao.